Assalamualaikum Sobat Samar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syariat dasarnya ilmu Islam. 1. Tauhid yaitu tiada Tuhan selain Allah. Semakin tauhid maka tiada selain Allah. Segala sesuatu adalah Allah tetapi Allah bukanlah segala sesuatu. 2. Syahadat bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bersaksi bahwa Nur Muhammad ada dan hidup di kolbu, hati, jiwa itulah ruh zat Allah. Jika memahami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya tiada Tuhan selain Allah, semakin tauhid, tiada selain Allah. Sehingga manusia memiliki pandangan luas berbaik sangka terhadap apapun makhluk Allah. Itu titik puncak ikhlas tertinggi, ilmu cinta kasih yang tulus. Tarekat realisasinya, diamalkan. Manusia harus mengendalikan 3 rasa dalam diri yaitu, rasa ilahi, rasa insani, rasa syaiton. Rasa ilahi berasal dari Allah, sifat Allah 99 Asmaul Husna kita amalkan. Rasa insani, bersifat manusiawi butuh orang lain, butuh makan minum, bekerja, belajar, menikah menghargai orang lain seperti menghargai diri sendiri. Dan sifat manusiawi lainnya, rasa syaiton, rasa ini harus ditundukkan, emosi, serakah, sifat buruk, merasa paling baik, sok suci, dan hal-hal negatif harus ditundukkan. Sejatinya kita jangan memusuhi rasa itu tapi ditundukkan agar amarah terkondisikan dan lebih stabil. Tenang, gibah diarahkan yang baik-baik. Kita juga butuh rasa syaiton untuk melawan ork jahat sebab ork cerdas suka berpura-pura bodoh. Ketiga rasa itu harus seimbang dan tidak boleh dibuang salah satunya tapi dikendalikan itulah akhlak. Hakikat mengetahui jati diri. Manusia berasal dari tanah kembali ke tanah itu jasad atau wadah atau tubuh. Manusia memiliki ruh, nyawa, rasa itulah wujud asli kita yaitu wujudullah, wujud Allah artinya ruh dari zat Allah harus menyatu dengan Sang Maha Zat ruh itu yaitu Allah. Ruh memiliki wujud dan Allah mewujudkan dirinya melalui ruh wujud. Bentuk wadah sempurna adalah makhluk manusia yang sudah berhasil menjadi ruh wujud yang disempurnakan Allah. Ruh ini berbeda dengan wujud jasad manusia sebab hakikat ruh adalah versi asli pribadi yang sudah terbentuk dari hasil syariat yang ditarekatkan, diamalkan ibarat sudah bersyahadat dan bersaksi maka dilakukan baktinya seperti sholat, sholawat, sedekah, dan amal baik lainnya yang diwariskan Allah melalui sifat 99 Asmaul Husna dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Milik Allah kembali kepada Allah artinya kita dititipi hanya sebagai wujud bukan berarti kita adalah Allah tetapi kita adalah wujud Allah yang dititipi berperan dan dikendalikan oleh Allah yang berada di singgasana arsy, hati yang bersih merasa kita ini pendosa, kotor, hina, buang jubah-jubah kesombongan di hadapan Allah sebab wujudullah itu merendah-rendah hati merasa kurang sebab yang maha sempurna dan maha suci hanyalah Allah. Manusia di sistem seperti Adam yang artinya tiada, senantiasa bertaubat setiap hari, sholat taubat, beristighfar, tahajud, baca Al-Quran meminta petunjuk cahaya kepada Allah. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah itu fitrahnya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makrifat, ilmu tinggi bukan ilmu sembarangan. Makrifat ilmu penyaksian mata batin, hati. 1. Sirullah, rahasia Allah, ini dicapai melalui ujian khusus jika di pandangan Allah kau mencapai titik ikhlas maka kau akan mendapatkan ilmu laduni yang sumbernya langsung dari Allah melalui hati, hati tidak mampu mengkhianati tuannya, wujud. 2. Wujudullah, kita titipan Allah yang wujud Allah tidak pernah mewujudkan dirinya melalui sesuatu selain manusia artinya kita Allah yang wujud. Nyata tetapi kita bukanlah Allah sebab kita hanyalah dititipi artinya hanya dipinjami utak berlaku dan bertindak sesuai bagaimana akhlakul karimah Allah sesuai 99 Asmaul Husna. 3. Zatullah, zat Allah, ruh nafas kita berasal dari zat Allah artinya dalam jasad.
Manusia memiliki ruh zat nanti ketika manusia mati maka ruh akan menyatukan diri dengan jiwa dan sukma yang memiliki kolbu, hati sesuai bentuk amalan selama di dunia fana. Sebab ruh zat harus kembali kepada zat Allah. Dan sebaik-sebaiknya zat kembali kepada wujud manusia. Maka ruh wujud kita pulang harus sebagai wujud manusia. Kembali kepada rahim penyayang. 4. Sifatullah, sifat Allah, 99 Asmaul Husna itu adalah sifat Allah yang dicontohkan kepada kita. Maka jadilah manusia seperti yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, menguasai 99 sifat Allah. Pahami Asmaul Husna dan amalkan melalui tindakan langsung bukan hanya hafalan wiridan. 5. Afalullah, ciptaan Allah, kita adalah salah satu ciptaan Allah artinya seluruh alam semesta Allah yang ciptakan. Artinya seluruh alam semesta memiliki zat Allah. Batu, pasir, manusia, jin, iblis, pohon, tanah. Malaikat, del yang Allah ciptakan adalah makhluk Allah dan milik Allah. Artinya seluruh ciptaan Allah mampu merasakan jiwanya Allah. Titik fana semakin mengenal Allah. Semakin tauhid dan semakin makrifatullah maka semakin mengenal Allah dan semakin mengenal Allah maka kita kembali seperti fitrah Adam yaitu tiada mati sak jroning urip. Sebab manusia tidak pernah ada yang ada hanyalah Allah dan manusia menjadi ada, hidup, mampu merasakan zat Allah itu karena penyatuan diri Adam mati plus Hawa hidup. Sejatinya Adam dan Hawa pasangan sejati. Sebab hidup dan mati kita karena Allah. Itulah makna Adam dan Hawa karena Allah. Tanpa ayah dan ibumu maka manusia tidak mungkin lahir berkembang dan bertumbuh. Itulah kenapa Adam dan Hawa dijadikan wujud nyata manusia pasangan di surga yang harus diturunkan ke bumi sebagai khalifah, makhluk yang sengaja diberi privilege, keistimewaan mengatur dunia fana, dunia bayangan, untuk memperluas jangkauan keturunan yang nantinya dijadikan penghuni alam nirwana dan kembali ke asalnya sebagai ruh wujud yang disempurnakan Allah. Bukti kita diwariskan 99 Asmaul Husna atau sifat Allah, sifatullah, yaitu lihatlah telapak tangan manusia sebelah kiri ada huruf Arab garis membentuk huruf 81 dan sebelah kanan huruf Arab bergaris 18 jika digabung 81 plus 18 sama dengan 99 artinya tangan ditutup, ini menunjukkan 99 sifat Allah harus kembali kepada Allah makanya tangan menuju ke atas ketika disatukan agar disempurnakan Allah menjadi 100 yaitu hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu dan hanya Allah saja yang memiliki sifat ketuhanan. Sifat maha mengetahui baik yang gaib dan yang nyata. Hanya Allah yang maha esa. Allahu Akbar, Allah maha besar. Alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dan milik Allah kembali kepada Allah. Hanya Allah yang maha sempurna dan hidup karena Allah awal dan akhir. Sang Maha Cinta Sesati. Catatan penting, Islam itu ilmu syariat, dasar awal mengenal Allah, dan ilmu tertinggi adalah makrifatullah. Semakin makrifat semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah merasa jauh dari Allah semakin merendahkan diri sampai tidak berdaya dan selalu minta petunjuk butuh pertolongan Allah kebergantungan hanya kepada Allah. Sebab ilmu tingkatan makrifat penyaksian adalah ilmu hakiki bahwa kita manusia pulang kepada Allah jadi konsep hadiah surga neraka itu urusannya belakangan. Karena tujuan hidup mencari ridho Allah dan kita dituntun meneladani sifat Rasulullah yaitu ajaran 99 Asmaul Husna, mencintai seluruh umat, ya Kristen, Hindu, Buddha, Islam semua di mata Allah sama yang membedakan hanya tingkat iman, keyakinan kepada Allah. Umat Rasulullah itu seluruh manusia akhir zaman bukan Islam merek tapi arti daripada Islam itu sendiri yaitu selamat. Jadi kita harus melihat persamaan bukan perbedaan. Kita hidup itu berdampingan dengan alam gaib, alam jin, jadi yaitu. Contoh bahwa manusia tidak boleh egois dan menang sendiri.
harus saling menghargai, mengingatkan tanpa mencela, membangunkan jiwa yang mati agar jiwa di dalam hati itu hidup dan bercahaya. Sebab hanya hati yang lapang, legowo, tenang, penuh cinta, bersih dari prasangka buruk yang mampu memahami Allah. Islam itu kulitnya ilmu pengetahuan dan makrifatullah adalah isinya ilmu Islam, tapi untuk tingkatkan para spiritualis kita kupas lagi next video tingkatan di atas marifat. Jadi arti Islam adalah akhlakul karimah. Dan barang siapa yang berakhlakul karimah maka dia akan selamat. Kesimpulannya Islam itu selamat, keselamatan dan penyelamat sebagaimana Rasulullah diturunkan ke muka bumi tak lain semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. I, itu ilahi, Allah yang satu, esa. S itu semesta, semua, seluruh, sesama. L itu luas, jangkauannya. A, itu Allah. M itu Muhammad. Jika digabung maknanya Islam agama penyempurnaan dari semua agama sebelumnya yaitu menyembah satu Tuhan seluruh alam semesta miliknya yang luas yaitu milik Allah yang ajarannya disempurnakan utusannya Nabi Ahmad dengan gelar khusus dari Allah bernama Muhammad. Seperti itu kupasan versi Jaka Samar kurang lebihnya hanya Allah yang maha sempurna. Semoga kita dimampukan untuk mengenal Tuhan dan mengenal diri. Salam samar untuk Sobat Samar. Next video kita akan mengulas tingkatan di atas marifat. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalam.